Welcome to my channel, Eni Zalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4. Perkenalkan, saya Eni Zalia Farizam. Saya CGP Angkatan 7 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Dwi Sutrisno dan pengajar praktik Bapak Kejora MPD. Koneksi antar materi modul 1.4 akan membahas dari modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara, pada modul 1.2 yaitu Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan di modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun yang menjadi keterkaitan antara modul 1.1 yang membahas tentang filosofi KHD dan modul 1.2 yang membahas nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan 1.4 tentang budaya positif adalah bagaimana membentuk profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua adalah pendidikan adalah menghamba pada murid, di mana pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Yang ketiga adalah guru ibarat petani, di mana sekolah ibarat lahan, murid ibarat benih, dan guru ibarat petani. Dan petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Pada modul 1.2 kita membahas nilai dan peran guru penggerak. Nah, dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Adapun yang menjadi nilai guru penggerak adalah 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Inovatif, 4. Kolaboratif, dan 5. Berpihak pada murid. Dan yang menjadi peran guru penggerak adalah yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, kedua, menjadi coach bagi guru lain, ketiga, mendorong kolaborasi, keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi, diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Adapun tahapan Bagja adalah B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif yang tercipta akan menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Budaya positif akan mendorong murid untuk dapat berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya kita lihat refleksi pertanyaan.
di mana pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, mengarah pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ketiga, posisi kontrol, di mana ada 5 posisi. Pertama, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Keempat, kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kelima, segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif, cara berpikir saya dalam memperlakukan murid tentunya berbeda dari biasanya. Dan saya mengimplementasikan budaya positif dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah. Selain itu, posisi kontrol saya di kelas biasanya sebagai teman, yang ternyata membuat murid salah mengartikan dan terlalu dekat. Sekarang saya memposisikan diri lebih ke manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, dan dampaknya sangat luar biasa terasa. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Nah, pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep modul budaya positif, yaitu pada saat terjadi suatu permasalahan di kelas. Dalam melerai siswa yang berkelahi, saya memposisikan diri sebagai manajer, dan solusi yang diberikan ternyata solusi terbaik. Berbeda halnya pada saat belum mengenal modul budaya positif, biasanya saya langsung menghukum. Materi modul budaya positif ini perlu diterapkan kepada rekan sejawat agar mengetahui posisi kontrol seorang guru dalam memperlakukan murid ketika menemukan sebuah kasus. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Dan perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah mengubah mindset saya untuk memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus. Karena dengan memposisikan diri sebagai manajer, memberikan kesempatan pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan memilih solusi terbaik yang tentunya telah disepakati. Saya juga tertantang untuk mensosialisasikan budaya positif kepada rekan sejawat agar bisa berkolaborasi dalam melakukan perubahan positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik diterapkan di sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas. Semua hal tersebut sudah diterapkan dan hasilnya positif, serta dapat diterima oleh murid. Hal yang belum diterapkan yaitu posisi kontrol yang cenderung sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman menuju ke perubahan diri, yaitu memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Posisi kontrol yang sering saya pakai yaitu sebagai teman, di mana saya mengajak mereka berdiskusi dan mencurahkan perasaannya mengenai permasalahan yang terjadi dengan temannya atau ketika kesulitan saat belajar. Perasaan saya lumayan lega karena mereka merasa disayang dan diterima keberadaannya. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya sekarang, saya merasa bangga kepada diri sendiri dan murid saya, karena kami bisa berkolaborasi menyelesaikan suatu permasalahan dengan solusi yang diinginkan siswa, dan mereka dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya sesuai solusi pilihan mereka. Perbedaannya yaitu tindakan yang saya berikan dengan mengubah posisi kontrol, yaitu yang tadinya siswa manja karena diperlakukan sebagai teman, sekarang sikap mereka lebih ke bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sepertinya saya secara tidak sadar menerapkan segitiga restitusi, namun belum mengetahui ketiga langkah segitiga restitusi. Saya lebih sering melakukan langkah pertama, menstabilkan identitas, dan langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Untuk tahap ketiga, menanyakan keyakinan, sepertinya belum saya lakukan, karena keyakinan kelas pada saat itu belum ada, dan saya belum mengetahui apa itu keyakinan kelas. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang menurut saya penting untuk dipelajari adalah kolaborasi atau kerjasama dan berubah untuk maju antara saya dengan komponen yang ada di sekolah. Dengan menanamkan hal tersebut, budaya positif akan tertanam di sekolah. Nah, itulah video koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.